Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video World Rapid and Blitz Team Championship 2026 yang sudah masuk ke permainan Blitz kawan. Di permainan Blitz menggunakan dua sistem, yaitu penyisian grup yang terbagi jadi 4 pool. Tim Indonesia bergabung di pool B kawan dan lolos ke babak knockout kawan. Nah, saat di babak knockout dia harus berjumpa dengan timnya Magnus Carlsen dan tim Indonesia kita kalah oleh tim WR Chess yang dipimpin oleh Magnus Carlsen kawan. Pada game pertama ya, Indonesia dibantai 5-1 dan pada game kedua kita dibantai 4-2 oleh Magnus Carlsen dan kawan-kawan Magnus Carlsen CS kawan. Oke, detailnya nggak perlu saya jelaskan ya. Nah, saya ambil partai di papan 1 antara Magnus Carlsen versus Grandmaster Susanto Megaranto. Perbedaan elo mereka sangat lebar kawan. Perbedaan usia hanya terpaut 3 tahun. Ya, Megaranto lebih tua ketimbang Magnus Carlsen. Megaranto kelahiran 1987 kawan. Ya, terpaut 4 tahun dengan saya. Tuaan saya. Sedangkan Magnus Carlsen kelahiran tahun 90. Oke, perbedaan elo yang sangat mencolok kawan. Dimana Magnus pada game pertama ini membuka permainan dengan pion Raja E4. Dan Megaranto bermain dengan French Defense. Magnus bermain dengan varian Horwitz Attack di permainan French Defense ini. Cukup menarik kawan, jarang kita lihat. Perlu kalian simak apa ide-ide Magnus Carlsen di sini. Tentu saja pion D5, gajah B2 bermain dengan gambit Magnus Carlsen. Gambit ditolak, kuda F6 pilihan dari Megaranto. Nah, menurut komputer ya, langkah terbaik buat hitam tidak dengan kuda F6, melainkan kuda E7 atau kuda C6. Kalau hitam menerima gambit ini, maka putih kemungkinan akan melanjutkan kuda C3 coba rebut kembali. Kalau ada kuda F6, maka putih melangkah menteri E2 coba rebut kembali pion ini. Mungkin akan dilanjut dengan gajah E7, kuda caplok pion E4. Nah, kalau hitam mempertahankannya dengan F5, maka ada pion D3 akan dilanjutkan oleh putih kawan. Kalau terjadi jual beli di sini, maka gajah langsung berkembang. Kalaupun hitam menahan, mungkin dengan kuda F6, putih yang akan melanjutkan dengan pion D, pukul pion E4, pertukaran menteri mungkin akan terjadi. Dan kedepannya hitam punya masalah dengan dua pion bertumpuk terpisah di lajur E ini. Oke, gambit ditolak. Megaranto memilih dengan kuda F6-nya saja. Ini membuat Magnus punya kesempatan dorong maju pionnya, mendapatkan space, ruang, ganggu keberadaan di baris ke-6 kawan. Setelah kuda mundur ke D7, Magnus lanjutkan dengan D4. Ada C5 seperti biasa di permainan French Defense. Magnus tahan dengan pion C3 saja untuk memperkuat petak gelap. D4 E5 kawan. Kuda C6 lanjut Megaranto, dan di sini gajah D3 disarankan oleh engine. Magnus memilih dengan pion A3 untuk tambah kontrol petak B4 kawan, supaya ada yang kontrol petak B4 jika terjadi pertukaran pion C pukul pion D4 ini. F6 lanjut Megaranto, F4. Di sini Megaranto gajah E7. Pion C pukul pion D4 bisa dilanjutkan atau pion F pukul pion E5. Tapi gajah E7 pilihan dari Megaranto mempersiapkan segera rokade pendek kawan. Kuda F3 lanjut Magnus Carlsen, rokade Megaranto gajah D3. Sekarang Megaranto pion F5, blokade diagonal terang. Ya, sebaiknya G5 bisa dilanjutkan oleh Megaranto atau B5 kawan. Atau buka saja lajur F, pion F pukul pion E5. Megaranto malah menutupnya dengan pion F5. Ada kuda BD2, Magnus melanjutkan pengembangan A5, mulai menyisir lewat sisi menteri sekarang Megaranto. H4, Magnus Carlsen membalas di sisi yang lain. Ada kuda B6, Magnus melangkah menteri E2, memperkuat area terangnya kan, terutama petak C4 tidak memberikan kesempatan dorong maju pion C4 hitam. Di sini Megaranto harusnya sudah membuka permainan pion C pukul pion D4. Megaranto lanjutkan pengembangan gajah terangnya, gajah D7. Tapi masih sangat-sangat terbatas ruang pergerakan hitam di area permainannya kawan. Kuda G5 lanjut Magnus Carlsen, menteri E8 mengawasi petak H5, tidak memberikan kesempatan menteri Magnus kawan. Dan Magnus kan dorong pion G4, membuka diagonal terang. Dan Megaranto salah respon, caplok kuda G5. Usir ini adalah langkah terbaik, tapi kemungkinan akan ditahan oleh Magnus ya, akan ditahan. Kalau diambil oleh hitam, nanti Magnus kompensasi yang dia dapat adalah lajur H yang terbuka. Nah, ya, pion C pukul pion D4 dari tadi merupakan opsi terkuatnya. Oke, sikat saja dari Megaranto.
Magnus sekarang punya lajur H semi terbuka kawan, sangat berbahaya. Dan di sini pion G6 lanjut Megaranto, Magnus pion G pukul, pion F5, pion E ambil balik, dan Magnus sekarang pion D pukul, pion C5 ganggu kuda. Kuda mundur C8, Magnus reposisi kuda F3, tidak terburu-buru untuk geser menterinya kawan. Nah, di sini Megaranto tarik mundur kudanya ke D8. Coba perhatikan para perwira Megaranto. Duduk rapi di baris belakang kawan. Ruangnya terbatas. Kudanya ingin dibawa ke peta E6 untuk blokade laju pion. Nah, di sini Magnus C4 untuk membuka diagonal yang ini kawan, dan buka diagonal yang ini juga. Megaranto melangkah kuda E6, blokade laju pion di sana. Magnus sekarang geser menteri, awas potensi skakmat, ada menteri F7, sekarang pion C pukul, pion D5, kuda terancam dan berpotensi menteri gajah kena garbu. Kuda caplok pion C5, Magnus gajah C4 terlebih dahulu menghindari serangan dan persiapan untuk mencoba discover attack ataupun perkuat dukungan untuk garbuan nanti kawan. Harus berhati-hati dua perwira peta terang ini. Benteng E8 lanjut Megaranto untuk berikan ruang pergerakan buat rajanya kawan. Magnus rokade panjang, tidak terburu-buru garbu. Kuda B6, baru sekarang E6. Megaranto korbankan perwira caplok, disini caplok. Dan Magnus kuda E5, usir menteri. Potensi skakmat ada kawan. Menteri C7, Magnus sacrifice the rook. Benteng D7, Megaranto menyerah di langkah ke-28. Hanya 28 langkah saja kawan. Megaranto keok oleh Magnus Carlsen. Ya, gajah ini nggak bisa ambil benteng. Posisinya satu diagonal dengan gajah terang. Ya, ancaman skakmat di langkah berikutnya kawan, dikombi dengan kuda ambil pion G6 nanti. Nah, apabila permainan ingin agak panjang dikit ya, maka menteri ambil benteng di sana. Kuda jelas ambil menteri, kemudian berlanjut dengan pion H5. Ini jalur panjangnya. Kalau kuda yang ambil benteng ya skakmat ya. Skakmat di situ kan, skakmat. Oke, itulah akhir di game pertama. Kita lanjut pada game kedua. Gantian Megaranto pegang putih mengawali E4. Magnus bermain dengan Sisilia dan Megaranto melanjutkan dengan Sisilia Alapin setelah Magnus Carlsen bermain dengan Sisilia Prancis. Ada D5 langsung lanjut Magnus, pion pukul. Magnus ambil balik menggunakan pion kawan. D4 lanjut Megaranto. Ini adalah langkah-langkah teori. Ada gajah B5 cek, kuda C6 blokade dari Magnus, rokade Megaranto, dan sekarang gajah E7 dan Megaranto pion D pukul, pion C5. Gajah ambil balik lanjut Magnus. Magnus punya pion terpisah di center. Sekarang ada kuda BD2 lanjut Megaranto, Magnus rokade, dan Megaranto melanjutkan dengan maksa ya, kuda B3 lanjut Megaranto serang gajah. Gajah mundur ke B6 dan sekarang gajah G5. Coba pressure kuda di sana. H6, gajah 4, G5 dikejar terus oleh Magnus. Gajah G3, selanjutnya kuda E4 lanjut Magnus untuk menekan gajah tentunya kawan, dan mendapatkan outpost yang cukup bagus di sana. Kuda FD4 lanjut Megaranto menantang pertukaran. Magnus menahan diri, keluarkan menterinya ke F6. Tetap memperkuat posisi peta C6-nya kawan di situ, dan sekarang gajah tarik mundur ke E2. A4 mungkin siap dorong-dorong juga bagus ya. Gajah E2 saja pilihan dari Megaranto, dan Magnus keluarkan benteng E8. Nah, di posisi ini kawan, gajah D3, gajah F3 ya. Ke sini. Pressure kuda merupakan the best move-nya buat putih menurut komputer. Megaranto menantang pertukaran gajah terang. Malah memberikan alasan buat Magnus ya melakukan pertukaran. Bentengnya terkoneksi. Secara tempo ini Magnus dapat 2 tempo. Apalagi dilanjut dengan langkah pertukaran di center. Megaranto kehilangan pion. Magnus punya pion bebas. Memang gajah G4 tadi merupakan langkah kesalahan Megaranto. Memberikan materi, memberikan tempo buat Magnus Carlsen. Magnus unggul 1 pion sementara di langkah ke-19. Ada benteng AD1, menteri caplok pion B2, benteng ambil pion D5, lanjut Megaranto, sekarang kuda F6 garbuan, menteri D4, melepaskan garbuan dan menantang pertukaran, berbalik juga ancam kuda, jadi terpaksa pertukaran.
dan kita dapat battle endgame sepasang benteng plus gajah gelap melawan sepasang benteng plus kuda Magnus Carlsen dengan keunggulan 1 pion, mayoritas pion sisi menteri, 2 pion melawan 1 pion. Apakah bisa lolos? Kita lihat saja. Benteng AC8 lanjut Magnus, pion A4 ada benteng E4 tantang Magnus. Terjadi pertukaran benteng peta E4, sekarang F3 dan Magnus menukarkan kuda caplok gajah G3. Kita masuk ke battle endgame benteng versus benteng dengan keunggulan 1 pion Magnus Carlsen. Ada B6. Benteng keluar dari Megaranto, benteng B1, benteng C5 untuk perkuat baris kelimanya, tidak memberikan kesempatan Megaranto dorong pionnya kawan untuk diadu. Nah, di sini G4 saja lanjut Megaranto, Raja G7, benteng D1 dan benteng A5. Benteng D4 tetap mempertahankan pionnya kawan, Raja F6, benteng E4. Cut off pergerakan raja supaya nggak melintas ke sisi menteri kawan, mendukung pion mayoritasnya. Ada benteng E5 tantang Magnus, tentu ditolak. Benteng C4 dan tantang lagi, ditolak lagi, tentu Magnus nggak riwa-riwi di situ kawan. A5 dia mulai dorong kawan. Benteng E8 ini cukup beresiko langkah dari Megaranto kawan, meninggalkan baris keempat. Ya, baris keempat. Ya, engine menyarankan G3 atau mungkin Raja F2. Raja F2. Ini akan membuat mungkin pergerakan skak berulang-ulang ya, nanti agak sedikit membuat repot Magnus, tapi melepaskan penjagaan baris keempat membuat Magnus yang sekarang kontrol baris keempat kawan. Nah, benteng B8, benteng B4, tinggal raja di bawah Magnus kawan ke sini. Raja F2, Raja E5, ada benteng B7 di sana. Di sini pion F6, Raja E3, Raja D5, Magnus siap mengawal pionnya nanti di sini kawan. Dan Raja ke D3, Magnus geser lagi. Megaranto opposition terus posisi Raja Magnus kawan di situ. Nah, kita lanjut benteng B3 cek, Raja mundur F2 dan sekarang Raja D4. Mungkin terlihat tanda kuning, tapi ini saya rasa langkah terbaik. Kalaupun di posisi ini kita skak-skak ya seperti ini, Raja ini akan bergerak ke situ kawan. Ya, kalaupun kembali ke sana. Ya, mungkin pion G3 akan dilanjutkan oleh Megaranto atau juga menahan diri. Ini adalah langkah yang menurut saya langkah bagus untuk segera membawa raja ini bertarung di posisi mayoritas sisi menteri ini sekarang. Benteng F7 langkah bagus dari Megaranto dan di sini Magnus Carlsen pion B5. Blunder kawan. Tapi memang di posisi ini ya, ini agak gampang-gampang susah kalau kita coba otak-atik. Karena jika raja ini mundur ke E5, pertahankan pion, ya, bentengnya akan digeser begitu terus. Kalaupun raja ini terus dibawa ke sana ya, untuk coba mendapatkan pion yang di sini, ambil pion yang di sini, nah sulit kawan, sulit. Sorry, ada pion nggak bisa dibawa ke situ ya. Nah di sini, coba lihat. Nah, ini agak sulit juga. Putih juga punya kesempatan nanti dengan pion sisi kanannya ini. Dan permainan bisa berakhir miss. Agak susah kawan. Ini merupakan trik dari Magnus Carlsen sih menurut saya juga. Perang psikologis di endgame seperti ini. Apalagi kontrol waktu Megaranto juga sudah sekitar 20 detikan kawan. Pion pukul. Oke, bagus dari Megaranto. Setelah pion A4, Megaranto benteng A7. Megaranto punya kesempatan juga untuk mendapatkan remis. Ya, dengan benteng ambil pion F6. Kalau pion ini didorong maju, ambil saja pion yang di sini, masih punya kesempatan untuk coba menahan laju A dan punya kesempatan dengan pionnya sendiri ataupun pion sayap raja ini kawan. Ini yang saya tunjukkan hanya satu jalur saja menurut engine komputer ya. Untuk jalur-jalur yang lain setelah pion A4, setelah benteng A7 tadi ya, harusnya pukul pion di sini toh ya. Kalau seumpama hitam ambil pion yang di situ, siap kawal di sini. Nah, baru kita geser benteng A6. Oke, Megaranto terlihat panik karena pion Magnus Carlsen juga segera didorong. Dia bermain dengan benteng A7, Magnus pion A3. Nah, pion B6 lanjut Magnus. Setelah Raja C3, Megaranto resign, menyerah di langkah ke-46 kawan. Kalau sudah gini nggak mungkin lagi. Raja bisa mengawal pion, bentengnya akan bergerak bebas untuk hantam pionnya Megaranto kawan. Tak perlu saya lanjut lagi.
Oke, kalah telak kita ya, tim Indonesia melawan WR Chess kawan. Melawan WR Chess, dan nanti siang akan dilanjutkan ya. WR Chess akan ketemu tim siapa tadi, aku lupa. Oke, kalau kalian ingin melihat live streamingnya ya sekitar jam 1 siang nanti. Oke, terima kasih. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian, like, comment, serta subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.